Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo, hai, sekawan sekawati, apa kabar semuanya? Halo semuanya. Ketemu lagi. Gimana? Teman-teman Eka gimana kabarnya? Apa? Teman-teman Eka gimana kabarnya di sini sekawati? Luar biasa, Mbak. Luar biasa. Ada Ceni, ada Anas, ada Lia. Hai. Sibuk, bulan ini sibuk Mbak. Sibuk ya? Oke. Siapa Valentine? Iya ya, Abu-abu sampai ya. Kemarin Dapat angpau, dapat bunga, dapat apa lagi, Nas? Ayam gantung. terus dapat abu kan kemarin? Untung Cynthia sebelum Rabu Abu. Dapat abu. Iya loh. Dapat ya, udah kemarin dapat ada abu-abu ya. Jadi habis kita happy Cinciaan, happy Valentine. Sekarang kita masuk ke puasa deh. Betul. Bulan puasa. Terus gimana? Teman-teman ini mau bulan puasa tahun ini mau bagaimana? Kalau Tahun lalu kan kita ini nih, tahun lalu kita tiba-tiba dapat terpaksa berpantang dan puasanya gara-gara COVID. Maksudnya pilihan kita ya. Sekarang nih kira-kira pada mau ngapain? Pantang puasanya. Kalau gue masa prapaskah buat gue itu seperti masa retret ya, retret pribadi lah gitu, 40 hari lumayan gitu kan. Jadi biasanya tuh kan orang kan pantang puasa atau apa, gue tuh biasanya sosok kreatif aja, nggak mau sama kayak orang gitu. Kalau orang ya kalau puasa kan wajib ya, orang pada pantang daging ya gue nggak mau, maksudnya ngapain sama-sama aja. Gue tuh selalu pengen cari tuh sesuatu yang kreatif yang beda dari yang lain. Kalau Pantang sayur ya, Nas? enggak sayur Pantang sayur. Saya memang udah biasa nggak makan. Jadi tuh gue biasanya cari sesuatu apa ya yang gue paling ingat dulu kan, katanya kalau misalnya kita puasa melakukan sesuatu, semoga habis masa puasa, habis masa prapaskah itu kebiasaan itu masih ada gitu, ya kan. Jadi gue tuh selalu ingat itu gitu kan. Jadi tuh gue selalu kalau mulai prapaskah tuh gue bingung, mikir banget kira-kira mau ngapain ya gitu kan. Nah tahun ini gue memikirkan sih. Jadi ini ceritanya berlatar belakang dari setiap kali gue misa, gue kan ya ikut juga misa pagi gitu kan, terus atau misa hari Minggu gitu kan. Itu tuh rasanya tuh udah beda banget ya, udah kasual banget gitu loh. Ikut misa tuh sekarang tuh udah kasual banget, bangun tidur bisa gitu kan, bangun tidur. Gampang banget soalnya ya online ya. Iya online, tinggal bangun tidur, tinggal nyalain notebook gitu kan, cari YouTube, sudahlah gue misa gitu kan, masih belek kan matanya, kadang-kadang gak pakai soklen, ya. Yang penting gue denger suara romonya, gak pakai mandi gitu kan. Misa hari Minggu, bener juga. baca hari Minggu gue jam 11 gitu, misalnya di TVRI ya, jam 12 udah mesti makan, ntar tengah-tengah misa gue bisa buka handphone, cari GrabFood. Ya kan kirain lo masak. Iya kan, masih bisa begitu gitu. Maksud iya, gue jangan-jangan saking gue gampangnya ya kita ya. Saking gampangnya bisa melakukan apapun sambil misa. Karena kan cuma online gitu kan, nggak ada orang yang memperhatikan gue. Kalau di gereja biasa kan nggak mungkin gue main handphone dong, bener nggak? Nggak mungkin lo nggak ganti baju kan? Iya, nggak mungkin nggak pakai BH. Nggak mungkin lo nggak ganti baju kan? Iya. Dia keluar, Mbak, beli somai dulu, beli bakal gitu kan, terus balik misa. Kalau gue lagi misa hari Minggu, terus tiba-tiba paket, gue turun dulu ambil paket gue. Iya bener juga loh. Iya kan, maksud gue sekasual itu gitu loh. Maksudnya sekasual itu misa online sekarang. Nah gue jadi pengen coba selama 40 hari nih, gue pengen coba, maksudnya pengen membalikan lagi ke cara misa gue yang benar gitu. Ya jadi nanti gue akan mencoba gitu lah ya. Maksudnya gue mau coba, gue nggak tahu nih, gue asal ngomong dulu. Aduh semoga gue berhasil.
Pagi-pagi. Gak apa-apa, udah Pagi-pagi tuh, direkam kok. ya pagi-pagi misalnya at least kalau misalnya gue mau misa pagi, gue tuh sikat gigi dulu lah, mandi dulu lah, seperti layaknya gue kalau mau misa gimana sih gitu kan. Gereja, Jadi gue ya, bener-bener oke. mempersiapkan diri, jangan bangun tidur pasang waker, misa 6:30 gue pasang waker 6:30 dan bunyi langsung gue nyalain gitu kan. Ya nggak kayak gitu, mungkin gue harus bangun jam 6, gue siap-siap dulu, gue rapi-rapi dulu seperti gue mau misa gitu, mau ketemu Tuhan gitu. Jadi gue pengen coba Iya, iya. begitu sih, maksudnya lebih memperhatikan, mempersiapkan diri buat misa. Mana tahu hati gue tuh berubah, jangan yang kayak kasual lagi kayak apa gitu. Gue nggak mengecilkan kuasa Tuhan, maksudnya gue nggak mengecilkan meskipun gue begitu, jangan-jangan Tuhan nggak menyentuh gue gitu atau apa enggak. Cuma maksudnya at least kalau gue ada mempersiapkan diri dengan baik kan, memang sudah selayak dan sepantasnya kan gue harus mempersiapkan diri dengan baik gitu kalau misa. Gitu kalau gue. Menarik sih, ya. Menarik sih berhasil ya. Ceritanya Anas. Doakan amin, ya, amin. Gue ingetin. Satu lagi bentar, tapi menarik loh yang ceritanya Anas ini, maksudnya Anas mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya, Nas ya, selama bulan Prapaskah ini gitu ya, maksudnya kan. Iya. Lo mau melatih mengubah kebiasaan lo gitu kan. Oke. Terus satu lagi, Nas. Apa, Chan? Kan lu mau siap-siap sikat gigi segala macam kayak misa biasa kan? Ambil kunci mobil, panasin mobil. Iya. Halu. Anggap Halu. Terus gue pergi ke parkiran gereja. Iya. Biarin auranya dapet. Terus misalnya tetap di mobil dong ya. Di parkiran. Udah mulai gila. Iya ya. Nah, yang lain gimana nih? Ada kepikiran nggak untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu selama masa Prapaskah ini? Ada yang mau diubah mungkin gitu. Benar juga kata Ana sih, ini waktunya kita untuk mengubah kebiasaan kita gitu kali ya, mengubah habit gitu. Ada yang mau diubah? Siapa mau sharing ini? Gue nggak tahu sih. Gue tuh balik lagi ya. Dan dari sharing-sharing gue yang kemarin itu kan, gue tuh kan orangnya pesimis ya. Gue nggak terlalu yakin bahwa kebiasaan kita dalam waktu 40 hari itu bisa mengubah kebiasaan kita ke depannya menjadi seterusnya gitu. Cuman balik lagi sih, gue mau coba gitu. Dan kalau misalnya kemarin yang di podcast tahun baru gue bilang gak punya resolusi, nah ini baju gile nih resolusinya buat Prapaskah ini. Gue rasa dengan maksud gue tidak mengecilkan rahmat Tuhan ya, tapi gue rasa gue akan gagal sih, karena lagi gini yakin gue akan gagal. Jangan gitu dong, baru hari pertama, baru hari kedua masa udah gagal. Laki gue aja bilang nggak bisa gitu, kayaknya dia he knows me so well gitu. Jadi ya gue rasa teman-teman juga tahu kalau gue tuh orangnya gampang banget bereaksi terhadap sesuatu yang gue nggak suka secara negatif gitu, terutama kalau gue nggak mood atau gue capek gitu ya. Jadi dengar sesuatu yang nggak beres, gue langsung bereaksi negatif. Dengar sesuatu pendek yang ya, lo sumbu pendek ya, reaktif. Iya, reaktif. Kesannya sumbu pendek gitu. Reaktif tuh mesti dihindari tuh, Chan. Sekarang ini lo kalau dites reaktif mah. Makanya gue mau coba nggak reaktif gitu. Oh ya, benar juga ya. Selama masa Prapaskah ini gitu. Gue nggak tahu gue akan sanggup atau enggak, tapi gue mau coba gitu. Gue nggak tahu hari keberapa gue gagal, nanti gue akan bikin turusnya, nanti gue akan share lagi hari keberapa gue gagal. Gimana ya, belum mulai udah tahu gue bakal gagal. Gila, gue pesimis gimana banget. deh? Entah itu masalah klinik gitu ya, masalah kerjaan, entah itu masalah dengan relationship dengan suami, entah itu dengan teman-teman di komunitas, entah itu dengan orang tua. Nih, gue mau nih coba untuk nggak reaktif gitu. Kalau gue terutama lagi nggak mood. Doakan saya rasa saya nggak sanggup. Ada yang bisa gue bantu supaya lu berhasil? Orang-orang ngarepin reaktif tapi negatif gitu ya. Dia mengarepin reaktif yang positif. Dalam hal ini, Mas. Ya pokoknya kan kalau di grup WA gue udah mulai reaktif, mau bilang aja hayo gitu. Nah, mungkin gue ingat lagi. Terus gue diem. Ayo pantang. Bukan pantang. Jadi kita nyebutnya apa ya? Nanti kita memberi sebutan sendiri nih kita. Ayo retret gitu ya. Ayo retret. Susah banget hidup gue. Baiklah. Oke. Lia? Kayaknya Lia udah punya plan nih.
Enggak, gue justru lagi bingung. Gue tadi Mbak Afi ngomong ya, apa yang lu mau lakukan berbeda? Sama aja gue belum kerjain, lu suruh gue berbeda. Sama tuh apa maksudnya? Maksud gue, Apa yang Ya. belum lo kerjain? contoh nih misalnya lah, gue sih ngaku aja lah. Dulu ya, kan kita di komunitas kan ada apa namanya? Ada komitmen nih, bisa satu kali di luar misa yang wajib gitu kan. Misa Itu kan minggu, salah satu ya. komitmen kita kan. Dulu waktu belum pandemi, gue itu suka nunda-nunda orangnya. Dan gue itu orangnya itu susah banget buat starting gitu. Buat mulai tuh buat gue itu susah banget gitu. Nggak tahu mungkin karena gue pemalas, nggak tahu gue time management gue jelek, apa energy management gue jelek, apalah namanya lah, gue nggak tahu lah. Tapi kan gue bilang ya, maksudnya gue pertama gue nggak bisa bangun pagi gitu kan. Giliran padahal tuh di gedung gue ada lu misa kalau Jumat gitu, tetap aja gue kalau udah duduk di tempat duduk gue ya gue udah males turun gitu ke tempat pindah ruangan aja gue males gitu maksudnya. Jadi ya jujurnya waktu sebelum pandemi ya gue jarang misa harian, gue nggak melakukan itulah gitu maksudnya. Terus gue pikir setelah pandemi ini kan online ya, gue pikir gue akan rajin. Ternyata enggak juga. Makanya Oh gitu ya? padahal tinggal klik. masang, tinggal klik terus udah gitu karena gue kan kita kan ada tuh ya misa yang pakai bahasa Inggris kan tergantung time zone-nya kan. So Ya. dengan kata lain, lu nggak punya excuse di Indonesia jamnya jam tertentu, lu bisa cari misa lain. Itu juga nggak gue kerjain. Makanya gue agak hopeless sama diri gue sendiri sebetulnya. Lu tanya apa yang berbeda, apa yang gue lakuin lah yang sama aja, yang harusnya gue lakuin belum gue kerjain. Apalagi yang mau sok beda-beda mau gue kerjain. Jadi ya mungkin boro-boro Anas dia udah sampai biarpun bojigong dia bisa. Gue bisa aja kagak. Jadi ya mungkin gue mundur lagi satu step dari Anas kali. Mungkin gue harus memaksakan diri gue untuk misa harian. Enggak sih, gue gak mau. Gue balik ke komitmennya Domus Cordis dulu deh. Misa seminggu sekali, Misa di luar harian. misa wajib. Ya, misa harian satu kali. Misa harian satu kali seminggu. Itu dulu deh. Gue sih, itu aja gue kayaknya bakal gagal. Kayaknya banyak orang pesimis. Lebih pesimis lah. At least, Lebih pesimis apa Lia coba? at least kan Lia, lo minggu ini lo udah misa di luar misa hari Minggu ya kan? Tapi ini misa wajib ya. Tapi dihitungnya kan di luar hari Minggu. Wajib, Rabu Rabu Abu kemarin. Oh iya benar. Ya itu kan kalau misalnya wajib sih, gue sih masih takut sih. Mungkin gereja harus mewajibkan gue atau melaporkan gue pada yang berwajib biar gue. Enggak. Tapi itu gue rasa juga gara-gara dipanggil Riko. Riko bilang nih, Li, misalnya udah mulai gitu. Lebih karena Gitu ya. itu pasti. Ya, Dengan bagus lah anggapan berarti. begitu dari temen gue, gimana lu gak tambah putus asa coba? Gimana Enggak, ya? kalau cuma seminggu sekali bisa lah selama 40 hari ini. Lo tinggal ini aja. Nih ya, salah satu caranya ya kalau gue ya, kalau misalnya mau menjadi kebiasaan itu, lu pilih hari yang sama, Li. Jadi lu gak usah mikir-mikir minggu ini gue Senin apa Selasa apa Rabu ya gitu. Lu pilih aja setiap hari apa lu mau misa gitu. Masalahnya itu gue dikendalikan sama mood sih. Sekarang mungkin waktunya lu mengendalikan mood setiap hari Senin. Misalnya gue ngarang ya harinya, setiap hari Senin gue harus misa pagi gitu. Lu lawan moodnya setiap hari Senin gitu. Lebih enak sih. Tunggu, berarti ini goalnya makin mundur. Ya. Mengendalikan mood. Mengendalikan mood. Ya ini mood gue gini, mundur lagi nih. Kira-kira apa nih penyebabnya? Aduh, maaf ya Sekawati, saya hanya berusaha jujur dan benar-benar minta bantuan rahmat Tuhan untuk mengubah saya menjadi lebih benar. Ya, mungkin. Gue juga misa cari yang paling singkat. Misa harian singkat kali memang. Enggak, ada juga yang 45 menit gue gak rela. Ada yang panjang. Gue nyari juga 30 menit sih gue. 30 hari Mbak Isu. Ya. Tapi yang gak tahu sih Li, maksudnya mungkin juga ini sekawati itu juga banyak yang punya pergumulan yang sama gitu ya, sama Lia atau sama Anas atau sama Cencen gitu, bahwa sebenarnya apa ya, sulit gitu ya untuk mengubah, atau misalnya bahkan hanya untuk misa aja susah gitu ya. Kita nggak tahu, setiap orang kan pasti kan kendalanya atau challenge-nya beda-beda gitu ya. Mungkin kita bisa sama-sama saling mengingatkan gitu kan di sini untuk mulai mengubah lah
kita tahu lah masing-masing di mana kelemahan kita kan. Kita ya udah kita ubah di situ gitu. Gitu kan? Ya. Jadi jangan putus asa dulu, baru mau mulai kita. Gue kan tadi bilang ya, nanti gue mau lihat nih hari keberapa gue gagal gitu kan. Kayaknya bukan masalah hari keberapa gue gagal deh. Jadi lebih ke arah hari ini berapa kalinya. Oh, mundur juga nih, dia mulai mundur satu-satu. Oke. Tapi nggak apa-apa, lo itu tetap kemajuan. Tapi ya maksudnya at least lo kita begini, kita mikir gitu kan. Sebenarnya kan ada niat, bener nggak? Benar. Niat berpikir. Nggak sebenarnya Niat untuk mikir. kita tuh at least ada niat gitu loh. Ya urusan nanti maksudnya kita bisa jalan apa enggak, yang penting ada niat dulu. Itu gue rasa yang penting loh. Maksudnya untuk melangkah ke sesuatu yang masa tertentu gitu, masa spesial nih. Menurut gue sih masa spesial gitu ya. Memang kan perlu refleksi gitu loh. Maksudnya lu orang udah bisa tahu, oh ini kelemahan gue di sini, gue mau di tempatnya begini gitu atau apa. Itu udah bagus sih menurut gue, ya kan? Jangan orang Lu ngomong ya, gue pengen makan tau gak lu? Gue jadi cak lontong nomor 1 nih ya. Iya bener. Lu gak ada niat gimana? Iya bener loh. Yang penting niat. Niat itu dari 50% ya Nas ya. Iya. Masalah berhasil apa nggak berhasil ntar urusan Nah itu Tuhan. urusan sama Tuhan lah, rahmat Tuhan yang bekerja ya kan. Tuhan, iya. Iya. Iya tuh ya, makanya mungkin inilah waktunya lah ya. Gue sih juga pengen ngajak sih kawan sekawati semua nih, mungkin di masa prapaskah ini waktunya kita berubah gitu. Maksudnya selama ini kan banyak tuh yang berpendapat bahwa aduh bulan puasanya Katolik gampang banget sih gitu kan. Banyak yang sebenarnya gampang, harusnya kan kita bisa lakukan kan, sebenarnya dengan mudah melakukan. Ternyata yang gampang aja kita nggak bisa lakukan gitu. Mungkin saking gampangnya, atau karena cuman setiap hari Jumat berpantang jadi lupa, tahu-tahu oh hari ini Jumat ya, udah makan tuh apa yang kita pantang gitu kan. Saking gampangnya kita lupa. Ya kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita tuh selama masa prapaskah ini kita tuh belajar untuk mengendalikan diri loh. Kita bisa belajar mengendalikan diri. Kan kita kan masa prapaskah ini kita meneladan Yesus juga ya. Yesus saja berpuasa selama 40 hari kan sebelum Yesus berkarya gitu kan. Nah, gua rasa kita bisa lah belajar meneladan ya, kita meniru. Ya udah deh 40 hari ini masa puasa ini kita mencoba introspeksi diri, apa sih kekurangan kita, kelemahan kita di mana, lalu disitulah kita belajar untuk mengubah. Ya tadi hal-hal yang kecil aja, hal kecil, nggak usah yang besar-besar lah, nggak usah langkah yang gede, yang kecil-kecil aja hari-hari gitu. Pilih deh salah satu gitu ya, sekawan-sekawati boleh pilih salah satu apa yang mau diubah selama masa prapaskah ini. Nah itu setia aja lakukan setiap hari, sehari demi sehari gitu. Nanti kan di hari prapaskah, nanti nih habis Paskah kita laporan ya, di podcast kita laporan apa yang sudah berhasil kita ubah dari diri kita gitu kan? Kayaknya hari itu gue gak ikut kayaknya. Gue gak datang ya. Kalau 40 hari belum bisa berubah, belum bisa mengubah dirinya, jadikan 400 hari, bener nggak Pak? Ya jauh juga 40 ke 400. Habis itu kalau belum berhasil juga, jadikanlah ke 40 bulan gitu. Kan yang penting tadi apa? Niat. Niat. Nah, asal jangan niat untuk lupa. Iya. Nah betul juga. Asal jangan niat untuk ya gue gak akan berhasil. Nah, itu namanya putus asa. Gitu. Ya kan, ada yang mau menambahkan lagi usul-usulan bentuk-bentuk yang perlu, yang bisa dilakukan? Anas nih yang paling kreatif. Ada usulan lagi buat sekawati? Mungkin bisa ngapain? Hal-hal simpel dari misalnya yang mau rubah gitu. Maksudnya lo tahu ini nggak bagus gitu kan. Simpel aja sih menurut gue ya. Dan menurut gue ya, maksudnya dari hal-hal simpel, kalau memang kita persembahkan, kita mau lakukan ini buat Tuhan gitu ya. Gue rasa itu adalah hal yang bermakna. Karena sebenarnya lu mau melakukan hal besar apapun, kalau tujuan akhirnya tidak mendekatkan diri lu pada Tuhan, itu adalah percuma. Karena tujuannya adalah 40 hari ini kan kita justru mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi misalnya percuma gue mau melakukan, gue mau mulai misa jam 5 pagi, udah mandi, udah rapi, tapi itu tidak membawa gue dekat sama Tuhan, itu udah percuma gitu loh. Tapi waktu gue melakukan sesuatu hal yang kecil, tapi hal kecil itu mendekatkan gue pada Tuhan, itu kan tujuannya. Ya kan, itu yang bagus gitu. Atau misalnya pantang nasi, pantang bakmi kayak gue dulu, tapi tidak mendekatkan pada Tuhan, namanya diet.
Betul. Tapi hanya untuk menjauhkan diri dari timbangan, ya kan? Iya, itu lagi diet. Iya, kalau benar. makan nasi. Gue setuju banget sama Anas. Misalnya gue kayak punya niatan kayak tadi gitu ya. Kalau itu hanya untuk kesombongan gue doang bahwa gue bisa, percuma banget sih. Menurut gue totally failed gitu untuk melakukan keinginan gue yang tadinya niatnya baik, tapi ujung-ujungnya gue cuma pengen nunjukin bahwa gue bisa nih. Ternyata kurus gue hari ini 0 nih. Gitu. Terus gue nanti laporan ke kalian, gue berhasil gitu. Tapi poinnya bukan untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi poinnya hanya untuk pamer ya. Ternyata di hari ke-41 relapse. Gue jadi setan ya yang menggoda Tuhan. Betul. Oke, kalau begitu gue nggak perlu lah ya. Nggak perlu gue lakukan. Hari ke-41 dia relapse bukan cuma reaktif, dia ngomong juga udah nyolot setiap hari. Karena udah ditahan. Soalnya di repress 40 hari. Hari ke-41 nyolot. Belum dia apa-apain udah nyolot. Nggak denger orang itu ngomong. matanya ya udah nyolot. Bukan omongannya lagi. Matanya, mukanya nyolot. Gua mau ke toilet. Nah, ke toilet aja nyolot. Ya biarin aja gitu ya kita. Makanya daripada gue sombong, mendingan gue nggak usah kan resolusinya, gue batalin aja ya. Urusan lo sama Tuhan, bukan urusan gua. Terserah lu. Terus kita bilang terserah lu. Kita sudahi saja lah kalau begini. Baiklah. Jadi gitu ya, sekawan-sekawati kita berusaha lah. Maksudnya mumpung nih lagi masa prapaskah, mungkin ada yang bingung, aduh gue pantang apa, puasa apa gitu ya. Ya cobalah dimulai dengan mengubah diri itu. Bahwa sebenarnya puasa Katolik itu nggak gampang, sulit, karena itu kita membutuhkan pengendalian diri gitu. Ya kan? Jadi setelah Prapaskah itu kita nanti bisa dengan bangga hati, nggak boleh bangga hati ya, kita makin dekat. Gue jadi salah ngomong. Iya, gue jadi habis puasa itu kita bisa merasa lebih dekat gitu loh dengan Tuhan. Mari kita mengucapkan mantra. Kok mantra sih, bukan kata-kata andalan kita ya. Maksudnya kita sama-sama nih, kita mengajak sekawati semua untuk berubah. Jadi 1, 2, 3. Wake up, princess. Gua gak mau wake up princess ya. Kebanyakan pengen ngomong sahur kan lagi puasa kan, suruh bangun. Oh iya benar. Berarti nadanya harus diganti ya. Kawan-kawan jangan princess. Wake up princess gitu ya. Wake up princess. Mas, jangan lupa kalau udah bangun sahur mau siap-siap misa pakai bra. Jangan lupa lipstick. Ntar gue bangunin lo ya, kalau gue misa gue bangunin, gue telepon satu-satu. Lu jangan bangunin gua, bangunin dia dong. Kan dia harus misa. Enggak, gue pengen bangunin lu, Cem. Gue pengen tahu lu reaktif apa enggak. Oh iya benar juga, udah lulus apa belum dia ya. Nyolot gua ntar. Aduh oke ya, kawan semua jangan lupa ya ke IG kita. Cek IG kita, boleh komen di situ, boleh kasih usul mau tema apa buat minggu depan, buat yang seru-seru gitu. Jangan lupa komen di situ, oke? Yap. Lapor juga kalian mau puasa apa gitu, mau pantang apa ya. Kita sharing-sharing situ ya. Oke, semua. Selamat berpuasa, sekawan-sekawati. Stay safe semuanya, oke? Sampai jumpa minggu depan. Bye. See you. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.